Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Tata bahasa, sebuah momok yang menakutkan bagi anak-anak sekolah. Tetapi tata bahasa memiliki kegunaannya sendiri dan memperjelas maksud dari sebuah pernyataan adalah salah satunya. Tata bahasa yang buruk dapat menyebabkan kebingungan, tapi tata bahasa yang baik dapat memperjelas apa yang ingin kita katakan. Hari ini, Doni Alexander akan menunjukkan kepada kita bagaimana kata ganti pribadi yang digunakan Kristus untuk merujuk kepada dirinya sendiri mengungkapkan kebenaran tentang naturnya atau sifat alamiahnya. Kristus sendiri, melalui kata ganti yang dia gunakan untuk menyebut dirinya sendiri, menyatakan bahwa dia adalah manusia seutuhnya. Nah, para pendengar, jika ini terdengar seperti penghujatan bagi Anda, bersabarlah. Kami tidak meminta Anda untuk percaya begitu saja. Kami hanya meminta Anda untuk melihat bukti-bukti yang ada dan kemudian berdoa tentang hal itu dan meminta Yahwa untuk meneguhkan Anda dalam kebenaran. Nanti, dalam segmen berbeda, kita akan membahas tentang situasi yang dihadapi oleh banyak orang Kristen, yaitu apa yang Anda lakukan jika orang-orang yang dekat dengan Anda menolak apa yang Anda yakini sebagai terang yang baru. Atau apa yang Anda lakukan jika mereka menerima ide baru yang Anda yakini sebagai kesalahan. Apakah Anda harus berhenti beribadah bersama mereka? Apakah Anda harus mengibaskan debu dari kaki Anda dan terus berjalan? Tetaplah bersama kami untuk mengetahui jawabannya. Doni, apa yang terungkap dari penggunaan kata ganti orang yang digunakan Yahusua tentang dirinya sendiri? Ya, baik Mario. Pertama, bahwa dia memang sepenuhnya manusia dan sama sekali tidak ilahi. Ya, dia adalah satu-satunya pribadi yang merupakan anak tunggal Yahwa. Dia diperanakan, bukan diciptakan. Tetapi dia diperanakan sebagai manusia sepenuhnya. Dan berkat tata bahasa yang digunakannya, ketika merujuk pada dirinya sendiri, kita bisa mengetahui hal ini dengan pasti. Oh, tata bahasa. Baru-baru ini, saya membaca sebuah kutipan dari Malik Faisal Monzajer. Malik adalah ketua komite jurnalis Afghanistan. Dia mengatakan sesuatu yang menurut saya lucu. Dia berkata, setiap kali saya menulis paragraf dalam bahasa Inggris, saya terlebih dahulu memeriksanya dengan mesin penerjemah Google. Dan paling sering, respon yang saya dapat adalah tidak ada bahasa yang terdeteksi. Ya, tergantung dari bahasanya Mario. Tata bahasa bisa jadi cukup sulit. Baru-baru ini saya mempermalukan diri saya sendiri karena kata ganti pribadi. Ceritakan, pasti bagus. Ada yang ingin mendengar bagaimana saya mempermalukan diri saya sendiri kan? Iya, begitulah. Ayo, apa yang terjadi, Doni? Oke, saya dan keluarga saya diundang ke sebuah acara piknik yang juga dihadiri oleh beberapa keluarga dari luar negeri. Ada satu keluarga di sana yang baru saja tiba dari Kanada. Ketika kami diperkenalkan, sang ibu menunjukkan mana yang merupakan anak-anak mereka di antara yang lain, sambil menyebutkan nama masing-masing. Anda tahu? Begitulah biasanya orang tua memperkenalkan keluarganya. Yeah. Anak tertua, seorang remaja, memiliki rambut pirang yang sangat indah dan tebal. Rambutnya sangat berkilau dan tergerai bergelombang hingga ke tengah punggungnya. Karena ingin berbasa-basi untuk merespon ibu itu, saya berkomentar, "Wow, she's got really beautiful hair." Rambutnya sangat indah. Nah, ternyata ungkapan saya itu salah. Ibu itu menatap saya, dan kemudian berkata dengan sedikit terbata-bata, dia laki-laki. Apakah Anda tidak bisa menebak dari nama anak itu? Iya, saya sudah mencoba, tapi namanya cukup netral. Bisa untuk laki-laki dan bisa juga untuk perempuan. Ya, jadi saya tidak tahu. Dalam perjalanan pulang, ketika saya menceritakan kepada istri saya apa yang telah terjadi, dia menganggapnya lucu dan menurutnya, nama anak itu memang adalah nama yang maskulin. Tetapi saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ya, jadi saya tidak tahu. Untungnya, Alkitab jauh lebih jelas. Dan cara Yahusua menggunakan kata ganti ketika merujuk pada dirinya sendiri dapat mengajarkan kita banyak hal. Baiklah, sebelum Anda melanjutkan, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengingatkan para pendengar kita tentang apa itu pronouns atau kata ganti. Namun perlu diketahui bahwa kita membahas tentang tata bahasa Inggris pada episode ini, sehingga akan terdengar lain dari tata bahasa Indonesia. Para pendengar, dalam bahasa Inggris,
pronouns diartikan sebagai kata ganti, sedangkan nouns diartikan sebagai kata benda yang merujuk pada orang, tempat, atau benda. Betul. Kata ganti atau pronouns berfungsi untuk menggantikan tempat kata benda tadi. Ya, Jika kita tidak punya kata-kata ganti dalam kalimat, maka beberapa pernyataan akan terdengar janggal. Berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak mempunyai kata ganti khusus untuk mengetahui gender dari sesuatu yang dimaksud. Sehingga kami akan memberikan beberapa contoh dengan menggunakan bahasa Inggris dalam menerangkan arti penggunaan dari beberapa kata ganti. kata ganti dapat menggantikan nama atau gelar. Misal contoh kalimatnya seperti ini dalam bahasa Inggris. King David founded the Davidic dynasty, yang arti Indonesianya adalah Raja Daud mendirikan dinasti Daud. King David dalam kalimat tersebut kemudian digantikan dengan kata ganti he, kata ganti orang laki-laki. Atau dalam tata bahasa Indonesia disebut dia. Sehingga kalimat selanjutnya adalah he was a man after Yah's own heart. He was the father of Solomon. And he was also a forefather of the Messiah. Dalam bahasa Indonesia berarti dia adalah pribadi yang berkenan di hati Yahwa. Dia adalah ayah dari Salomo. Dan dia juga merupakan nenek moyang sang Mesias. Semua kata dia merujuk kepada Raja Daud tanpa menyebut namanya. Terdapat beberapa kata ganti orang dalam bahasa Inggris selain he, yaitu him. Juga mewakili gender pria, she dan her, kata ganti orang untuk wanita, they dan them, kata ganti orang jamak untuk mereka, dan it, kata ganti untuk benda atau binatang. Jika kita tidak menggunakan kata ganti, kita akan terjebak mengucapkan pengulangan kata yang akan terdengar aneh. Seperti demikian, Raja Daud mendirikan dinasti Daud. Raja Daud adalah seorang pribadi yang berkenan di hati Yahwa. Raja Daud adalah ayah dari Salomo. Dan Raja Daud juga merupakan nenek moyang Mesias. Ya, terlalu sering diulang-ulang dan jadi panjang. Ya, benar. Personal pronouns atau kata ganti orang pribadi adalah kata ganti yang kita gunakan untuk merujuk pada diri kita sendiri, yaitu I, me, my, myself. Semuanya berarti saya atau saya sendiri dalam bahasa Indonesia. Jadi sekarang, setelah memperjelas hal ini, mari kita lihat bagaimana Kristus menggunakan kata ganti tersebut dan apa yang terungkap dari penggunaan kata ganti ini tentang sifat alamiahnya. Oke. Saya ingin mulai dengan Credo Nicea, karena sebagian besar orang Kristen adalah penganut dogma Trinitas atau Tritunggal. Ya. Setelah mencetak salinannya untuk Anda baca, Mario, Anda tidak perlu membaca semuanya, hanya bagian-bagian yang berkaitan dengan Yahwa, Bapa, dan Sang Anak, Yahuswa. Baik, silakan Mario. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Baiklah, pernyataan pertama adalah benar. Hanya ada satu Allah yang benar, dan itu adalah Yahwa Sang Bapa. Dia juga adalah pencipta segala sesuatu yang ada. Pernyataan berikutnya adalah di mana segala sesuatunya mulai keluar jalur. Pernyataan inilah yang mencoba menetapkan Yahuswa sebagai makhluk ilahi. Di situ dikatakan, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Pernyataan ini berusaha untuk menetapkan Yahuswa sebagai satu dengan Bapa, satu dalam tujuan dan satu menurut para bapak gereja di kemudian hari, satu dalam esensi, satu dan sama. Sekarang terus baca Mario. Setelah menyatakan bahwa Yahuswa adalah Tuhan, Credo ini sekarang akan menjelaskan bagaimana dia sebenarnya juga manusia. Silakan. Yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Jadi sekarang, pernyataan ini memisahkan mereka. Menurut pengakuan iman Nicea, Yahwa adalah Allah. Dan begitu juga dengan Yahuswa. Perhatikan, keduanya adalah Tuhan. Kata yang digunakan adalah God, bukan gods. Jadi hanya God, Tuhan. Konon, mereka berdua adalah satu-satunya Tuhan yang benar, tetap tunggal. Tetapi sekarang kita diberitahu bahwa Tuhan ini turun dari surga, menjadi manusia, disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Dan kemudian, setelah kebangkitannya, kita diberitahu bahwa ia naik ke surga, di mana dia melakukan apa? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Tuhan? Duduk di sebelah kanan Bapa. Tunggu sebentar. Tetapi pengakuan iman Nicea mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan duduk di samping dirinya sendiri? Nah, seperti yang Anda ketahui, kaum penganut Trinitas mengatakan bahwa Tuhan yang sejati ada dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
tetapi mereka semua adalah satu dan sama. Baiklah, jadi jika itu benar, maka seharusnya pernyataan-pernyataan yang dibuat Yahusua ketika berada di bumi dan dicatat dalam Injil akan mendukung pernyataan tersebut, ya kan? Ya, seharusnya begitu. Oke, kita buka kitab Yohanes pasal 10 dan mari kita mulai dari di ayat 22. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait suci di Yerusalem. Fakta yang menarik, hari raya pentabisan bait suci. Ini berbicara tentang hari raya Hanukkah. Itu bukan salah satu dari hari-hari raya Yahwa. Tapi itu adalah perayaan ucapan syukur atas sesuatu yang terjadi selama periode waktu antar perjanjian. Saya tidak tahu apakah Yahusua sendiri ikut merayakannya, tetapi perayaan ini muncul di dalam Alkitab. Oke, lanjutkan Mario. Ketika itu musim dingin dan Yahusua berjalan-jalan di bait suci di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Nah, selanjutnya, pendengar, saya akan membacakan paragraf dalam bahasa Inggris karena kita akan melihat banyaknya kata ganti orang yang digunakan Yahusua dalam kalimat selanjutnya. Yahusua answered, "I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me, but you do not believe because you are not my sheep. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand." Terjemahan bahasa Indonesia bisa dibaca pada kitab Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 29. Banyak kata ganti di ayat-ayat ini, Mario. You, them, they, I, me, my, yang artinya engkau, mereka, aku, dan aku sendiri. Sekarang, pikirkanlah apa yang baru saja dinyatakan dalam pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman yang mendefinisikan doktrin Tritunggal. Jika Allah Bapa dan Allah Anak setara dalam kuasa dan setara dalam keilahian, dan setara dalam apapun yang membentuk keilahian, bagaimana mungkin Yahusua mengatakan bahwa My Father is greater than all? Yang bahasa Indonesianya, Bapa lebih besar dari semuanya. Itu berarti termasuk dirinya sendiri. Belum tentu sih. Bisa jadi tidak jika mereka berdua ilahi. Dia akan termasuk di dalam derajat yang sama. Nah, masalah lain di sini adalah bahwa Yahusua tidak memasukkan dirinya pada derajat itu. Dengan menyebut Yahwa sebagai bapanya, dia membangun jarak di sana. Oke, saya mengerti. Tapi bagaimana dengan ayat 30? Saya tidak mengerti, Doni. Di ayat 30 tertulis, "Aku dan Bapa adalah satu." Bukankah itu berarti bahwa mereka adalah satu dalam kuasa dan satu dalam keilahian? Sehingga ketika Yahusua mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya, bukankah dia hanya mengacu pada sifat kemanusiaannya? Maksud saya, jika seperti yang dinyatakan dalam pengakuan iman Nisea, Yahusua juga bersifat ilahi. Tidak bisakah pernyataan bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya sendiri dianggap sebagai bukti bahwa Kristus memiliki sifat alamiah ganda, ilahi dan manusiawi sekaligus? Tidak, dan saya akan tunjukkan alasannya. Ketika Anda menggunakan kata ganti orang pribadi, Anda mengacu pada keseluruhan orang tersebut. Ketika Anda menyebut diri Anda sebagai I atau saya, Anda mengacu pada segala sesuatu tentang diri Anda. Anda tidak memisahkan diri Anda menjadi beberapa bagian. Nah, sebagai contoh, jika saya mengatakan bahwa saya bisa bermain piano, saya mengacu pada diri saya sendiri. Seluruh diri saya, bukan hanya jari-jari saya. Apa yang Anda makan siang hari ini? Nasi goreng. Oke, jadi Anda itu kata ganti orang pribadinya. Anda makan nasi goreng saat makan siang. Apakah itu berarti hanya mulut, perut, dan usus Anda? Atau apakah itu termasuk kaki Anda, rambut Anda, entahlah, telinga Anda? Saya tidak tahu. Tapi ya, semua bagian dari diri saya mendapat manfaat dari nutrisi makanan itu. Ya, benar. Itu adalah Anda semua karena ketika Anda menggunakan kata ganti orang pribadi, Anda mengacu pada orang tersebut secara menyeluruh. Semua hal yang membentuk individu itu sebagai seseorang, keterampilan dan kemampuan mereka. Kekuatan mereka juga termasuk. Tidak ada pengertian lain. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 14 ayat 28. Peristiwa ini terjadi sebelum pengkhianatan di Taman Getsemani. Yahusua menjejalkan setiap informasi terakhir yang dia bisa sampaikan sebelum dia diambil dari para murid. Bacalah apa yang dikatakannya dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku. Kalimat ini sudah sangat jelas, karena ketika Yahusua menggunakan kata ganti orang pribadi, aku.
dia pasti merujuk kepada dirinya sendiri, dalam keseluruhan dirinya sebagai makhluk yang terpisah dan berbeda. Kita tidak memisahkan diri kita sendiri. Kita tidak berkata, oh, saya tidak bisa berpikir. Yang tentu saja adalah sebuah kebohongan karena kita semua dapat berpikir. Kemudian mencari alasan untuk kebohongan itu dengan mengatakan, saya berbicara tentang jari kelingking saya barusan. Kita tidak bisa memisahkan diri kita seperti itu. Tapi itulah yang coba dilakukan oleh kaum penganut Trinitas. Ketika mereka mencoba mengklaim bahwa Yahuswa merujuk secara eksklusif pada sifat kemanusiaannya dalam pernyataan-pernyataan ini. Oke, saya rasa akhirnya saya mengerti apa yang Anda maksud, Doni. Secara logika, Anda tidak dapat menggunakan kata ganti, tapi tidak merujuk kepada sesuatu atau semua yang membentuk orang tersebut. Jadi, ketika Kristus merujuk dirinya sendiri dengan menggunakan kata ganti orang pribadi, dia tidak mungkin tidak merujuk kepada seluruh dirinya, termasuk seumpama jika dirinya ilahi. Ya, tepat sekali. Mari kita perhatikan sebuah contoh, yaitu saat Kristus diadili di hadapan Sanhedrin. Para penguasa mengalami kesulitan untuk mengajukan dakwaan untuk dapat menjeratnya. Apa yang kitab Matius pasal 26 ayat 59 dan 60 katakan kepada kita tentang proses pengadilan itu? Imam-imam kepala, termasuk seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yahusua, supaya dia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Ketika mereka kemudian membawa Yahuswa ke hadapan Pilatus, dan Pilatus bertanya, apa tuduhannya? Kitab Yohanes pasal 18 ayat 30 mengatakan bahwa mereka mengatakan kepada Pilatus, katanya, jikalau dia bukan seorang penjahat, tentulah kami tidak menyerahkan dia kepadamu. Mencoba berkelit menjawab sesuai kenyataan. Iya, benar. Mereka mengalami kesulitan untuk membuat tuduhan yang dapat diterima. Sekarang, bagaimana jika mereka mempertanyakan apa yang Yahuswa maksud dengan semua pernyataannya yang mengatakan bahwa dia bergantung pada Yahwa? Mereka suka menuduhnya menghujat. Anda tentu berpikir jika ada alasan untuk menanyai dia tentang hal ini, mereka akan melakukannya. Iya. Sekarang saya ingin Anda membayangkan bahwa Yahuswa memberikan jawaban Trinitas yang standar ketika ditanya apa yang dia maksud, dengan mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya. Tidak bisakah Anda membayangkan dia di hadapan Sanhedrin berkata, ya, saya hanya berbicara tentang natur manusiawi saya. Sebenarnya saya adalah satu dengan Yahwa. Saya Elohim nenek moyangmu. Sayalah Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub yang kamu sembah. Menurut Anda, apa yang akan terjadi? Dia bahkan tidak akan sampai ke kayu salib, Doni. Mereka akan mencabik-cabiknya menjadi serpihan pada saat itu juga. Mungkin, tetapi hal itu tentu saja akan memberikan mereka alasan yang lebih kuat untuk mendakwanya. Lebih jauh lagi, jika Kristus mencoba membuat klaim seperti itu, bahwa semua komentar itu hanyalah tentang sifat manusiawinya, bukan sifat ilahinya, maka para penuduhnya memiliki alasan untuk dakwaan pembohongan. Bagaimana bisa, Doni? Nah, Kristus berkata dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, katanya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi, antara dia sedang pura-pura menutupi kemampuan dirinya atau dia sedang berbohong. Karena jika dia benar-benar adalah Tuhan dalam pengertian para penganut Trinitas, maka tidak benar jika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kesimpulan terparahnya, dia tidak sepenuhnya jujur. Atau yang lebih baik adalah dia tidak sepenuhnya benar. Itu poin yang bagus. Dan ada pemikiran lain yang baru terlintas. Dalam kitab Wahyu, Yahuswa disebut sebagai saksi yang setia dan benar. Karena dia setia, karena dia benar sebagai saksi Yahwa, tentu dia tidak akan pernah menentang pernyataannya sendiri mengenai ketergantungannya kepada Yahwa. Dan bagaimana Bapa lebih besar daripada dirinya. Dia tidak akan pernah mengklaim dirinya seperti yang dikatakan oleh pengakuan iman Nisea sebagai Tuhan sendiri. Dia tidak ilahi. Dan dia tidak pernah mengaku ilahi. Terlebih lagi, para muridnya tidak pernah salah paham bahwa dia tidak bergantung pada Yahwa atau menyatakan memiliki eksistensi sendiri. Semua gagasan itu barulah muncul berabad-abad kemudian. Baik para pendengar, kita harus istirahat sejenak, tapi tetaplah bersama kami. Masih banyak yang ingin disampaikan Doni. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Mario dan para pendengar, saya ingin beralih ke Injil Yohanes. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yahuswa. Dia kemungkinan adalah murid termuda, sehingga dia juga bisa saja menjadi murid yang paling kurang mantap dengan keyakinannya.
Dan dengan begitu dia bisa menjadi yang paling terbuka terhadap ajaran Yahuswa. Mhm. Injil Yohanes dengan cermat mencatat khotbah-khotbah Sang Juru Selamat sampai pada tingkat yang tidak dilakukan oleh Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dan hal yang menarik ketika Anda menggali lebih dalam tentang Yohanes adalah lebih dari penulis Injil lainnya. Yohanes mempertahankan pernyataan Yahuswa yang berulang-ulang tentang ketergantungannya kepada Bapa. Anda dapat menemukannya di dalam kitab-kitab Injil yang lain. Tetapi pernyataan-pernyataan tentang ketergantungan Yahuswa kepada Bapa, penugasannya yang diterimanya dari Bapa, otoritasnya yang diberikan oleh Bapa dan sebagainya, semua ini disajikan dengan sangat jelas di dalam kitab Yohanes. Iya, saya bisa melihat Yohanes melakukan hal itu, Doni. Dia sangat teliti dalam hal memastikan bahwa para pendengarnya memahami apa yang ingin dia sampaikan. Sebagai contoh, dia menjelaskan sejumlah gelar dan bahkan nama, seperti Thomas. Thomas berarti kembar dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Tetapi, hanya dalam kitab Yohanes kita mengetahui bahwa Thomas biasa dipanggil Didimus oleh teman-temannya, yang berarti kembar dalam bahasa Yunani. Sepertinya Yohanes sangat memperhatikan agar siapapun yang membaca kisahnya dapat memahami semua nuansanya. Dia bekerja dengan sangat teliti dalam semua detail ini, Doni. Iya, dia sangat teliti. Nah, di sini, dengarkan ini. Ini adalah 3 ayat dari pasal pertama dari kitab Yohanes. Di sini dikatakan, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis lalu mengikut Yahusua adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Dia membawanya kepada Yahusua. Yahusua memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya sebuah batu. Jadi, hanya dalam 3 ayat kecil ini, kita mendapatkan 2 penjelasan dalam tanda kurung. Dia mengatakan bahwa Mesias diterjemahkan sebagai Kristus dan Kefas berarti sebuah batu. Para penulis Injil yang lain tidak terlalu peduli dengan nuansa seperti Yohanes. Ya, Anda semakin mendahului saya, Mario. Maaf. Tidak, Anda benar. Itu adalah poin yang bagus. Dan jika dipikir-pikir, ini lebih dari sekedar definisi kata. Yohanes juga meluangkan waktu untuk menjelaskan ajaran Yahuswa dengan cara yang tidak dilakukan oleh para penulis Injil lainnya. Saya tidak tahu apakah mereka terlalu terburu-buru atau bagaimana, tetapi Yohanes berfokus pada pelajaran-pelajaran yang mendalam dan menjelaskannya ketika itu dirasanya perlu. Baiklah, buka kitab Yohanes pasal 2 dan bacalah ayat 18-20. Orang-orang Yahudi menantang Yahusua katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yahusua kepada mereka, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Mereka tidak mengerti apa yang dia katakan sehingga mereka menertawakannya. Tetapi Yohanes ingin memastikan para pembacanya mengerti apa yang dimaksud Yahuswa. Lanjutkan, apa yang dikatakan selanjutnya? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah dia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yahusua. Sangat penting bagi Yohanes untuk memastikan bahwa para pendengarnya memahami pelajaran mendalam yang ingin disampaikan oleh Yahuswa. Bacalah kitab Yohanes pasal 6 ayat 64 sekarang, Mario. Bacalah kalimat pertama saja. Apa yang dikatakannya? Tetapi ada di antara kamu yang tidak percaya. Oke, jadi itulah yang dikatakan Yahuswa. Sekarang Yohanes akan menjelaskan mengapa ia mengatakannya. Bacalah ayat selanjutnya. Sebab Yahusua tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dalam teknik penulisan novel, kita berbicara tentang sudut pandang dan perspektif. Ada sudut pandang orang pertama, di mana ada seseorang yang menceritakan kisahnya. Ada banyak kata aku dan diriku dan milikku dalam sudut pandang orang pertama. Dalam cerita ini, sudut pandang orang pertama adalah Yahuswa. Anda juga mendapati sudut pandang orang kedua yaitu kamu. Dalam hal ini, orang yang diajak bicara oleh orang pertama. Lalu ada sudut pandang orang ketiga. Nah, Yohanes menulis sebagai orang ketiga, sebagai orang yang menceritakan kisah ini. Dia seperti narator maha tahu tentang semua hal dari karakter orang-orangnya. Lebih dari sekedar alur cerita, dia mengetahui pikiran dan perasaan berbagai orang dalam ceritanya. Ya, dia mungkin telah memikirkannya selama bertahun-tahun, atau bahkan mungkin melakukan wawancara di kemudian hari, Doni. Saya yakin dia melakukannya. Dia tidak ingin melewatkan detail atau nuansa yang bisa mengungkapkan kebenaran. Mari kita lanjutkan ke pasal berikutnya, dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 37-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yahusua berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekarang Yohanes akan menjelaskan apa yang dia maksudkan.
ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yahusua belum dimuliakan. Yang dimaksud dengan Roh Kudus yang belum datang oleh Yohanes adalah pencurahan Roh Kudus yang besar yang datang langsung dari Kristus pada hari Pentakosta. Tetapi perhatikanlah, Yahusua menggunakan bahasa metafora, dan Yohanes ingin memastikan para pembacanya mengetahui dengan tepat apa yang dimaksud. Buka kitab Yohanes pasal 11 dan baca ayat 11-13. Ini berbicara tentang kejadian setelah Yahusua dan para murid mendengar bahwa Lazarus sakit. Silakan Mario. Dia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuan, jikalau dia tertidur, dia akan sembuh. Baiklah, ini dia penjelasan dari Yohanes ayat berikutnya. Tetapi maksud Yahusua ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yahusua berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Baiklah, masih ada beberapa lagi. Kitab Yohanes pasal 12 ayat 32. Mari kita lihat apa yang dikatakannya. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita tahu apa yang Kristus maksudkan dengan hal ini karena ayat 33. Yohanes menjelaskan apa yang dia maksudkan. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Kitab Yohanes pasal 13 ayat 10 dan 11. Ini terjadi ketika Yahusua sedang membasuh kaki para murid dan Petrus. Ya, begitulah Petrus. Dia meminta agar kepala dan tangannya dibasuh juga. Kata Yahusua kepadanya, barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena dia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih. Kitab Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Yahwa. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dan yang terakhir, kitab Yohanes pasal 21 ayat 20-23. Ini tentang Yohanes sendiri. Yohanes tidak pernah menyebut namanya sendiri. Ia hanya memberikan petunjuk tentang identitasnya. Silakan, ini adalah percakapan antara Petrus dan Yahusua tentang Yohanes. Ketika Petrus berpaling, dia melihat bahwa murid yang dikasihi Yahusua sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dengan Yahusua, dan yang berkata, Tuan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yahusua, Tuan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yahusua, jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yahusua tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi kita mendapatkan semua komentar sisipan dan penjelasan editorial dari Yohanes. Tidak ada penulis Injil lain yang melakukan hal ini, seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Dia sangat peduli agar perkataan Kristus dipahami. Dan dia, Yohanes, sebagai penulisnya, sangat akurat dalam menyampaikan kebenaran. Jadi sekarang, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Setelah melihat ketelitian Yohanes dalam menjelaskan dengan tepat apa yang dimaksud dalam setiap situasi, jika Yahusua memang memiliki sifat ganda, 100% manusiawi dan 100% ilahi, apakah mungkin Yohanes tidak akan berusaha untuk menjelaskannya? Sangat tidak mungkin jika Anda melihat cara Yohanes menulis. Yahusua membuat semua pernyataan tentang ketergantungannya kepada Bapa dan bagaimana Bapa lebih besar daripada dirinya, dan bagaimana dengan dirinya sendiri dia tidak dapat melakukan apa-apa. Bapanya lah yang melakukan pekerjaan melalui dirinya. Dia terus-menerus mengatakan yang sama. Ya. Sekarang, kita telah melihat betapa telitinya Yohanes dalam memberikan penjelasan untuk segala sesuatu yang mungkin disalahartikan. Saya tahu saya terus menggunakan kata ini, tetapi teliti adalah satu-satunya kata untuk menggambarkan tingkat kecermatan Yohanes. Jika Yahusua benar-benar setara dengan Bapa dalam sifat alamiah ilahinya, mengapa Yohanes tidak mengatakannya? Ketika Yahusua berbicara tentang ketergantungan kepada Bapa, mengapa dia tidak mengatakan sesuatu seperti, hal ini dia katakan tentang natur manusianya, dan bukan tentang dirinya sendiri sebagai Allah? Mengapa dia tidak mengatakan sesuatu seperti itu? Ya, Anda akan berpikir demikian. Dia memberikan semua penjelasan ini untuk hal-hal yang, sebenarnya tidak terlalu penting jika dibandingkan secara keseluruhan. Tetapi dia malah diam. Dia tidak memberikan penjelasan apapun tentang sesuatu yang sepenting sifat alamiah Yahusua. Itu tidak masuk akal. Tidak beralasan. Tentunya jika Yohanes tahu bahwa Yahusua dalam natur ilahi tidak bergantung pada Yahwa dan setara dengan Yahwa yang pada kenyataannya
adalah Allah dalam pengertian Tritunggal. Maka dia juga akan tahu bahwa menjelaskan natur atau sifat alamiah yang dimaksudkan oleh pernyataan-pernyataan seperti itu jauh lebih penting daripada misalnya mengatakan bahwa Kefas berarti sebuah batu. Atau bahwa Thomas adalah kembar dan para kenalannya di Yunani menyebutnya Didimus. Jika Yohanes benar-benar percaya bahwa Yahusua adalah bagian dari ketuhanan Tritunggal, jika dia percaya bahwa sebutan anak Allah hanyalah sebuah gelar atau sebutan untuk perannya dalam Trinitas, jika dia percaya bahwa Yahusua memiliki sifat ganda, satu sifat manusia dan tidak independen, satu sifat ilahi dan maha kuasa, maka dia tidak akan diam saja dan tidak memberikan penjelasan yang jelas ketika semua pernyataan itu dibuat tentang bagaimana Yahusua sepenuhnya bergantung kepada Bapanya dan bahwa dia tidak melakukan apapun tanpa persetujuan dan dukungan dari Bapa. Iya, menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan Lazarus yang sedang tidur tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pentingnya memahami sifat alamiah atau natur Kristus yang sebenarnya. Iya, dengan semua pertimbangan ini, saya tetap tidak bisa melihat hal itu terjadi. Jika Yohanes percaya bahwa Yahusua memiliki natur ilahi yang independen, maha kuasa, dan mandiri, dia pasti akan memberikan penjelasan bahwa komentar yang mengindikasikan keterbatasan seperti itu hanya mengacu pada natur manusiawi Kristus. Anda tahu, dia pasti akan melakukannya. Karena mana yang lebih penting? Mengetahui bahwa ketika dia mengatakan akan membangun kembali bait suci dalam 3 hari, mana yang lebih penting? Mengetahui maksudnya, bahwa dia akan dibangkitkan setelah 3 hari, atau mengetahui bahwa dia memiliki sebuah sifat alamiah ganda. Mengetahui sifat alamiahnya, tentu saja. Ya, benar. Karena hal itu berdampak pada seluruh pemahaman kita tentang rencana keselamatan dan pengharapan Yahwa terhadap kita. Kesalahpahaman tentang hal ini menyebabkan longsoran kesalahan doktrinal di bidang-bidang lainnya. Jadi, inilah masalahnya. Dan saya rasa kaum penganut Trinitas tidak benar-benar memikirkan hal ini. Kita hanya mewarisi begitu banyak kepercayaan kita tanpa benar-benar mempertimbangkan semua konsekuensinya. Tetapi masalah dari tetap bersikeras bahwa Kristus memiliki 2 natur, 2 sifat alamiah, mengingat semua pernyataannya yang bertentangan. Memberi kesan dia berdusta atau yang terburuk, menipu secara terang-terangan, mengaku sebagai pribadi yang bergantung pada seseorang, tetapi sebenarnya adalah Tuhan dengan segala kuasa yang menyertainya dalam pengertian Tritunggal, bahkan jika dia dengan sukarela melepaskan sifat ilahinya, seperti yang diklaim oleh kaum penganut Trinitas. Itu sama sekali tidak benar. Itu adalah sebuah kebohongan. Ya, Anda benar. Saya tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Dulu, sebagai seorang penganut Trinitas, saya selalu mendengar bahwa dia memilih untuk mengesampingkan sifat ilahinya, sementara pada saat yang sama diberitahu bahwa dia masih memilikinya, hanya saja tidak menggunakannya, atau semacamnya. Itu tidak jelas. Tetapi semua komentar tentang ketergantungan kepada Yahwa selalu dikatakan hanya berlaku pada sifat alamiahnya sebagai manusia, bukan untuk sifat alamiahnya sebagai pribadi ilahi, Doni. Namun, baik Kristus sendiri maupun Yohanes, dengan segala penjelasannya yang cermat, tidak pernah menjelaskan hal itu. Jadi pada intinya, dan ini sangat serius, bersikeras bahwa Yahusua adalah sepenuhnya Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam pengakuan Imam Nisea, bahwa dia ilahi dan memiliki kuasa dalam dirinya sendiri. Dan bersikeras dengan pernyataannya sendiri, yang menyatakan hal yang sebaliknya, berarti mengorbankan kejujurannya. Karena pernyataan-pernyataan Kristus tentang ketergantungannya sepenuhnya bertentangan dengan kenyataan yang akan terjadi jika dia ilahi. Dan membuat pernyataan-pernyataan seperti itu tanpa memberi penjelasan apapun. Ya, itu tidak masuk akal. Nah, itu juga yang membawa saya pada poin berikutnya. Jika Yahusua memang adalah Tuhan dalam arti Trinitas, maka semua pernyataannya tentang ketergantungannya kepada Bapa tidaklah akurat. Dan bahkan menurut definisi mereka sendiri tentang sifatnya, itu pun tidak akan akurat. Apa maksud Anda, Doni? Karena saya ingat ketika saya masih menjadi seorang penganut Trinitas, saya percaya bahwa Yahusua secara sukarela mengesampingkan sifat ilahinya. Saya diajari bahwa dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Oke, ikuti logikanya di sini. Jika Yahusua memiliki 2 natur, jika dia memiliki 2 sifat alamiah, apakah natur ilahi itu mati ketika dia mati di kayu salib? Tidak. Karena pada dasarnya keilahian tidak bisa mati. Iya, benar. Jadi pengertiannya, ada pemisahan antara 2 sifat. Harus ada. Jika salah satu harus mati dan yang lainnya tidak. Baiklah. Jadi sifat ilahi ini, meskipun satu tujuan dengan Bapa, namun secara keuntungan dari menjadi ilahi itu sendiri, sebenarnya tidak bergantung pada Bapa. Atau bagi mereka yang percaya bahwa mereka adalah satu dan sama, punya natur yang sama, esensi yang sama, keberadaan yang sama, maka natur yang kedua ini adalah sebuah entitas yang mandiri, sama mandirinya dengan Bapa sendiri. Sekarang, sekali lagi, menurut ketentuan, kemandirian yang berdikari ini secara definisi membuat ketergantungan pribadi menjadi tidak mungkin, justru menjadi penghalang. Oke. Ya, saya rasa saya mengerti maksud Anda, Doni. Jika Yahusua memang secara pribadi mandiri karena keilahiannya,
bagaimana mungkin sifat kemanusiaannya membutuhkan bantuan dari pribadi lain? Dan lagi, Kristus berulang kali menyatakan bahwa dia sepenuhnya bergantung pada Bapa. Kembali ke kitab Yohanes pasal 5, dan baca ayat 30 lagi. Cukup kalimat yang pertama. Apa yang dikatakannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perhatikan bahwa dia tidak mengatakan, aku tidak dapat dengan sifat manusiawiku berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu akan menjadi pernyataan yang lebih akurat dan terus terang, pernyataan yang jujur, jika dia memang memiliki sifat alamiah ganda. Namun dia tidak berhenti sampai di situ. Bacalah penjelasan yang diberikan Kristus dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Dan ayat 28, Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. dan kitab Yohanes pasal 8 ayat 28. Maka kata Yahusua, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Mungkinkah pernyataan seperti ini akurat, apalagi jujur? Jika Yahusua seperti Bapa, berdiri sendiri dan mandiri karena bersifat ilahi. Saya pikir walaupun dia telah menjelaskannya, bahkan jika dia sudah berkata, saya bukan Yahwa, saya adalah anak dan utusannya, kaum penganut Trinitas masih akan menolaknya dan berkata, ya, tetapi dia mengacu pada sifat alamiahnya sebagai manusia. Hal ini menunjukkan betapa kita harus berhati-hati untuk tidak menutup pikiran kita terhadap ide-ide lain. Jika Yahusua seperti yang dipercaya oleh kaum penganut Trinitas memang ilahi, jika dia memang Tuhan, motif apa yang mungkin dia miliki untuk mengatakan bahwa dia bergantung pada makhluk yang berbeda? Yang saya dengar dari penjelasannya adalah bahwa dia adalah teladan kita. Tentu saja, namun dia tetap dapat menjadi teladan bagi kita melalui kemanusiaannya yang mengandalkan kesempurnaan keilahiannya. Bukankah sifat keilahiannya mampu memenuhi segala kebutuhannya sebagai manusia dengan sempurna? Kesimpulannya adalah kemanusiaan yang mengandalkan keilahian, tetapi dia tidak pernah sekalipun menjelaskan hal itu. Satu poin terakhir, motif apa yang mungkin dimiliki Yahusua untuk merujuk kepada ketergantungannya kepada Bapa, jika hal itu tidak sepenuhnya benar? Ketika pernyataan itu menyiratkan bahwa seluruh keberadaannya, seluruh jati dirinya bergantung kepada Bapa. Jika ada orang lain yang dengan sengaja menyesatkan, kita akan menuduh mereka tidak jujur. Atau berbohong. Saya tidak mempercayai orang yang melakukan hal itu. Jika Anda tidak bisa percaya pada mereka bahwa mereka akan sungguh-sungguh dengan perkataan mereka dan mengatakan apa yang mereka maksudkan, Anda harus selalu mencari makna tersembunyi. Ya, tepat sekali. Masalah apakah Yahusua mandiri atau tidak sangatlah penting. Karena hal ini menyingkapkan tentang sifat alamiahnya. Jadi mengapa hal ini tidak dinyatakan dengan jelas? Jika memang dia memiliki sifat ganda, jika dia terus bersikeras bahwa dia tidak dapat melakukan apapun sendirian, sementara pada kenyataannya dia dapat melakukan segalanya. Bagaimana kita tahu bahwa dalam pernyataan-pernyataannya yang lain, tidak ada makna tersembunyi di suatu tempat yang berarti kebalikan dari apa yang dia katakan? Hal ini mempertanyakan moralitas dan kejujurannya. Ini adalah poin yang sangat penting. Kita tidak bisa menganggap enteng hal ini. Ini sangat penting. Ya, baik. Saya tidak berpikir seperti itu sebelumnya, tapi Anda benar, Doni. Dia membuat semua pernyataan yang sangat jelas. Sangat jelas jika saja Anda mau menerimanya apa adanya, tanpa berusaha membaca atau mengartikan sesuatu yang lain. Dia berulang kali mengatakan bahwa dia bergantung pada Bapanya. Jadi, jika kenyataannya adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak pernah dia jelaskan dan juga tidak pernah dijelaskan oleh para rasul, sesuatu yang sebenarnya berlawanan dengan apa yang dia katakan, bagaimana kita tahu bahwa tidak ada makna yang tersembunyi dari apa yang kita anggap sebagai pernyataan-pernyataan yang sangat jelas? Bagaimana kita tahu bahwa dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya? Itulah masalahnya. Ini jauh lebih dari sekedar pertanyaan apakah dia berbicara tentang sifat manusiawinya atau sifat ilahinya. Hal ini berkaitan dengan kejujuran, kebenaran, dan keterpercayaan Sang Mesias itu sendiri. Dan jika Anda tidak dapat menerimanya begitu saja, apa yang dia katakan, jika Anda tidak dapat mempercayai bahwa dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya, pegangan apa yang Anda miliki? Baik, jangan kemana-mana para pendengar. Saat kami kembali, kami akan menjawab pertanyaan Anda yang dikirim ke kotak surat harian kami. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Basuki dari Jambi telah mengirimkan pertanyaan kepada kita. Anda tahu, negara kita adalah sebuah negara yang menarik. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Doni. Luar biasa. Apakah Anda tahu ada berapa banyak pulau di negara kita? Berapa banyak? Tidak tahu? Ya, saya bertanya. Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu pasti, tapi saya tahu ada lebih dari 17.000 pulau dengan sekitar 6.000 pulau diantaranya berpenghuni. Wow, jadi apa pertanyaan Basuki? Dia menulis, katanya, Anda sering menyebut tim WLC dan mengatakan bahwa Anda tersebar di seluruh dunia. Bagaimana Anda sampai pada konsensus pendapat tentang apa yang Anda percayai? Kami memiliki sebuah kelompok gereja kecil di rumah yang benar-benar sedang bergumul saat ini karena kami memiliki perbedaan pendapat tentang suatu topik tertentu. Beberapa orang menerimanya sebagai terang baru, sementara yang lain menolaknya. Hal ini benar-benar memilukan karena kami sangat dekat di masa lalu. Saya berharap Anda dapat berbagi hikmat atau kebijaksanaan tentang apa yang harus kita lakukan. Bagaimana Anda bisa bersepakat dalam semua hal? Saya rasa Anda bisa menjawabnya, Mario. Bagaimana kita semua bisa sepakat dalam segala hal? Kita tidak sepakat dalam semua hal. Ya, tidak. Kita memang tidak sepakat dalam semua hal. Namun inilah kuncinya. Kita tidak mempertanyakan ketulusan satu sama lain dan kita tidak saling menyalahkan. Hanya karena sesekali kita tidak sependapat dalam topik-topik tertentu. Dan saya pikir disitulah letak pentingnya. Saling mengakui hak yang diberikan Yahwa untuk menggunakan kebebasan hati nurani. Itulah kebebasan beragama yang sesungguhnya. Ya. Jadi, yang benar adalah jika Anda adalah bagian dari kelompok yang semuanya adalah pencari kebenaran, Anda akan memiliki keragaman pandangan. Itu normal. Anda bisa berharap begitu. Tetapi Anda tidak perlu saling mencela satu sama lain dan menyatakan yang lain itu sesat atau sedang berpegang teguh pada kesalahan hanya karena Anda tidak setuju atau sepakat dengan mereka. Seberapa sering kita mempercayai suatu sudut pandang tertentu hanya untuk kemudian menyadari, setelah melakukan banyak pembelajaran dan kebenaran-kebenaran lain ditemukan, bahwa sudut pandang yang dulu kita pegang ternyata salah. Ya, cukup sering sebenarnya. Dan saya juga, dan saya rasa Anda juga, memiliki pengalaman menolak sesuatu karena menganggap sesuatu tersebut salah, tetapi di kemudian hari Anda menerimanya sebagai kebenaran. Iya, tentu saja. Saya ingat satu hal secara khusus. Pertama kali hal itu disampaikan kepada saya yakin itu salah. Bukti yang disajikan tidak meyakinkan saya karena tampaknya hanya didasarkan pada argumen emosional. Tidak banyak menggunakan logika. Sekitar 3 tahun kemudian, hal yang sama muncul lagi. Kali ini dengan bukti-bukti yang jauh lebih logis yang disajikan dari Alkitab. Dan saya menerimanya. Sekarang menurut Anda, apa yang akan terjadi jika orang pertama yang membagikannya kepada saya memutuskan hubungan dengan saya dan mencela saya ketika saya pertama kali menolak apa yang pada akhirnya saya anggap sebagai kebenaran? Ya, dia akan kehilangan kesempatan untuk terus menjadi saksi bagi Anda. Ya, tepat sekali. Kita tidak perlu berdebat tentang kebenaran. Mari kita saling memberikan kebebasan beragama tanpa menghakimi. Ya, saya suka dengan apa yang Anda katakan tentang tidak berdebat. Dulu saya berpikir bahwa jika saya bisa menemukan kata-kata yang tepat, entah bagaimana dengan kekuatan kehendak, saya bisa meyakinkan orang lain untuk melihat sesuatu sebagaimana saya melihatnya dari sudut pandang saya. Namun, akhirnya saya menyadari bahwa bukan tugas saya untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran. Itu juga bukan tugas Anda. Itu adalah tugas Roh Kudus. Hal itu menghilangkan beban perasaan bahwa Anda harus meyakinkan mereka jika ingin menyelamatkan mereka, ya kan? Begitulah. Tak lama setelah menyadari hal ini, saya terlibat dalam sebuah diskusi dengan seseorang yang sangat menentang. Saya mencoba mengingatnya. Itu tentang, hari Sabat, jika saya tidak salah ingat. Dia mengejek dan membuat banyak komentar yang menghina. Ada banyak hal yang bisa membuat saya tersinggung jika saya mau, tetapi saya tidak melakukannya. Saya menolak untuk berdebat. Saya hanya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pada dasarnya, saya ingin mendorong Anda untuk terus mempelajari subjek ini. Anda akan menemukan jawaban atas keberatan Anda jika Anda terus belajar. Nah, lebih dari 1 tahun kemudian, pria ini mendatangi saya dan saya tidak bercanda. Dia benar-benar berterima kasih kepada saya karena tidak bersikap defensif atau marah sebagai balasannya tempo hari. Ternyata, di saat itu, dia terus belajar dan akhirnya bisa melihat kebenaran dan logika yang sebelumnya tertutup baginya. Dia pun mencari saya untuk berterima kasih kepada saya karena telah mendorongnya untuk terus belajar. Itu luar biasa. Dan hal ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu marah atau mencela mereka yang tidak sejalan dengan kita. Saya telah memikirkan hal ini sebelumnya, dan meskipun saya tidak dapat membuktikan apapun, saya pikir kecenderungan untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita adalah sisa-sisa dari subkultur Kristen yang memiliki denominasi yang berbeda untuk serangkaian kepercayaan yang berbeda. Ini hanyalah bagian dari kebingungan Babel. Apa maksud Anda, Doni? Baiklah, ambil doktrin apa saja. Contohnya, baptisan misalnya. Awalnya baptisan dilakukan dengan pencelupan. Seiring berjalannya waktu untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul, ketika doktrin-doktrin kafir masuk ke dalam praktek iman kekristenan, mereka mencoba menyelesaikan kontradiksi dengan memperkenalkan baptisan bayi. Berabad-abad kemudian,
ketika Alkitab semakin tersebar luas, sehingga orang-orang dapat mempelajarinya sendiri, banyak yang mulai melihat baptisan bayi sebagai sesuatu yang salah. Tetapi masih banyak orang percaya yang berpikiran tulus yang terus berpegang teguh pada baptisan bayi. Mengapa? Karena mereka belum terpapar pada kebenaran-kebenaran yang lebih lanjut, yang akan menjelaskan bahwa baptisan bayi tidak diperlukan. Jadi apa yang terjadi? Gereja-gereja terpecah menjadi dua. Organisasi-organisasi baru dibentuk yang pada gilirannya kemudian terpecah menjadi lebih banyak organisasi. Dan kita melihat hasilnya hari ini. Banyak sekali organisasi yang berbeda. Semuanya mengklaim sebagai satu-satunya yang mengajarkan kebenaran Alkitab. Dan semua itu memang ada benarnya. Masalahnya adalah mereka semua masih memiliki beberapa kesalahan juga. Kita masih memiliki kesalahan. Ya, saya tidak tahu apa itu. Karena kita tidak secara sadar berpegang teguh pada kesalahan. Tetapi berdasarkan bagaimana roh Yahwa telah memimpin kita di masa lalu, saya menduga bahwa seiring berjalannya waktu, Yahwa akan menyingkapkan lebih banyak area di mana kepercayaan kita dapat disempurnakan. Dan ya, diperbaiki. Bahkan dikoreksi. Namun, seperti yang Anda katakan, bukan tugas kita untuk meyakinkan orang lain pada kebenaran. Kita hanya bertugas menyampaikannya. Namun, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika kita memenggal setiap orang yang tidak sejalan dengan kita, bagaimana kita berada dalam posisi yang berbeda dengan orang-orang Farisi yang mengecam setiap orang non-Farisi sebagai pendosa besar? Lebih dari itu, ketika kita memutuskan hubungan dengan seseorang yang tidak sependapat dengan kita secara sukarela membungkam kesaksian kita kepada orang tersebut. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kebenaran membangun dirinya sendiri? Setiap kebenaran baru meletakkan pondasi yang di atasnya dapat dibangun kebenaran lain. Jadi, mungkin seseorang tidak secara sadar menolak kebenaran. Hanya saja, mereka belum mencapai titik itu untuk dapat memahami kebenaran yang lebih tinggi. Dan karena kita tidak bisa membaca isi hati, maka bukan tempat kita untuk mengecam mereka. Kita semua memulai dari titik yang berbeda. Mari kita serahkan pekerjaan menginsafkan kepada Roh Kudus. Itulah sebabnya, ketika kita mengecam berbagai organisasi yang membentuk Babel, kita mengecam organisasi yang berpegang teguh pada kesalahan, bukan manusia yang ada di dalamnya. Jadi, secara praktis, bagaimana hal ini terlihat ketika Anda bekerja atau beribadah di dekat seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda? Nah, ketika Anda menyerahkannya kepada Roh Kudus untuk melakukan penginsafan, Anda memberikan karunia saling mempercayai satu sama lain. Maksud saya adalah, saya percaya pada ketulusan Anda, dan Anda percaya pada ketulusan saya. Kita tidak saling mencela satu sama lain. Dan karena kita mempercayai anggota tim yang lain untuk bersikap tulus, maka ketika ada perbedaan, reaksi kita pun berbeda. Iya, banyak orang memiliki reaksi spontan untuk mengecam kepercayaan lain sebagai sesuatu yang salah, karena jika ide baru itu benar, mereka pasti sudah mempercayainya. Iya. Sebaliknya, ketika Anda mempercayai Roh Kudus untuk menginsafkan, ketika Anda mempercayai ketulusan saudara atau saudari Anda yang meyakini sesuatu secara berbeda, maka reaksi spontan Anda tidak akan memperdebatkan setiap poin perbedaan. Anda akan melihatnya dengan jujur dan berpikiran terbuka. Anda tidak akan langsung mencoba meyakinkan orang lain bahwa dia salah. Sebaliknya, Anda akan menganggap perbedaan pendapat sebagai undangan untuk belajar. Iya, tepat sekali. Perbedaan besar dalam sikap. Anda tidak perlu memperdebatkan setiap poin hanya karena Anda tidak percaya seperti itu. Dengarkan, lalu pelajari sendiri. Argumen yang bertele-tele, email yang panjang dan bertele-tele, tidak akan meyakinkan orang lain karena itu adalah tugas Roh Kudus. Kita perlu menanam benih, tentu saja menyiraminya juga. Tetapi tindakan nyata untuk meyakinkan bukanlah pekerjaan kita. Jika Anda menemukan bahwa Anda tidak setuju atau sejalan dengan beberapa poin doktrin dengan teman atau bahkan anggota keluarga, Anda tentu saja dapat berbagi secara singkat dan ringkas pandangan Anda sendiri. Tetapi jangan langsung beralih ke mode berdebat. Mereka mungkin ada benarnya jika Anda mau menelaahnya dengan jujur. Dan kemudian, jika Anda masih tidak sepakat, teruslah berpikiran terbuka. Mungkin Anda atau mereka akan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda di suatu saat nanti. Tetapi sebagai sesama pencari kebenaran yang tulus, jangan sampai kita saling menyalahkan. Itu tidak memajukan kebenaran atau menghormati Yahwa. Sama sekali tidak. Iya, banyaknya kata-kata tidak akan meyakinkan siapapun. Ya, saya jadi teringat pada sesuatu yang sering dikatakan ayah saya. Dia berkata, orang yang diyakinkan di luar keyakinannya akan tetap mempertahankan pendiriannya. Berdebat dan mencoba menyampaikan maksud kita dengan kekuatan kehendak adalah upaya untuk mencoba melakukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak membutuhkan bantuan kita. Kebebasan beragama yang sejati, kebebasan hati nurani yang sejati, berarti bahwa kita saling menghormati hak satu sama lain untuk meyakini hal yang berbeda. Berdebat hanya akan membangkitkan emosi, dan kemudian setan dapat mengambil keuntungan. Teruslah bersikap sopan. Lihatlah perbedaan sebagai undangan untuk belajar. Ketahuilah bahwa Yahwa mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi Anda. Anda dapat mempercayai Yahwa untuk memimpin Anda berdua ke dalam kebenaran jika Anda mau terus belajar. Terus mencari lebih banyak terang, jauh lebih penting daripada menyetujui setiap poin doktrin. Ya, itu sangat benar. Sangat benar. Jadi, Basuki dan siapapun yang berada di posisi yang sama, Anda tidak perlu berpisah.
Anda tidak boleh mencela orang yang tidak sependapat dengan Anda. Tetaplah bersikap baik, saling menghormati hak orang lain untuk percaya sesuai keyakinannya, dan teruslah percaya kepada Yahwa untuk memimpin kalian semua ke dalam kebenarannya. Amin. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus yang bisa kita pelajari. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, kami juga ingin mendengarnya dari Anda. Kunjungi saja situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari para pendengar kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Nubuatan adalah pemberian Yahwa kepada generasi terakhir. Meskipun dapat memberikan gambaran sekilas tentang masa depan, tujuan utama dari nubuatan adalah agar ketika nubuatan itu digenapi, kita dapat mengetahui bahwa Yahwa memegang kendali. Banyak nubuatan yang diberikan dalam Alkitab yang belum digenapi. Nubuat-nubuat tersebut diberikan secara khusus untuk generasi terakhir. Namun, satu nubuatan yang telah digenapi secara keseluruhan adalah nubuatan yang terdapat dalam kitab Daniel pasal 9. Nubuatan ini mencakup waktu 70 minggu atau 490 tahun. Banyak orang Kristen percaya bahwa 69 minggu pertama dari nubuatan tersebut telah digenapi, tetapi 1 minggu terakhir barulah akan terjadi di masa depan. Kenyataannya, seluruh nubuatan ini telah digenapi dan ini telah digenapi 2000 tahun yang lalu. Ini adalah nubuatan yang sangat penting karena nubuatan ini menunjukkan dengan tepat kedatangan Sang Mesias, serta kematiannya dan kapan Injil disampaikan kepada orang-orang non-Yahudi. Sekali lagi, nubuatan ini telah digenapi sepenuhnya dan memang menyatakan bahwa Yahwa memegang kendali penuh. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang nubuatan yang penting ini, dengarkanlah program radio kami yang berjudul Nubuatan 70 Minggu Daniel telah digenapi. Anda dapat menemukan program ini dan program-program lain yang telah tayang di situs web kami dan juga di channel YouTube kami. Dengarkanlah hari ini dan lihatlah bukti bahwa Yahwa memang memegang kendali. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Ada satu hal lagi tentang penggunaan kata ganti orang pribadi oleh Yahuswa yang tidak sempat saya bahas sebelumnya. Nah, Mario, tolong buka dan bacakan kitab Yohanes pasal 16 ayat 27. Oke. Ini merupakan poin penting yang ingin saya bahas sebentar saja. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Yahwa. Beberapa waktu kemudian, Yahuswa berdoa. Hal ini dicatat dalam pasal berikutnya. Saya ingin Anda membuka kitab Yohanes pasal 17 ayat 7 dan 8. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita perlu merenungkan ayat-ayat ini secara serius. Mengatakan bahwa Yahuswa berasal dari Yahwa, dan percaya bahwa Yahwa mengutusnya sangat berbeda
dengan mengatakan bahwa Yahuswa adalah Elohim dan setara dengan Yahwa dalam segala hal. Meskipun mereka adalah makhluk yang berbeda, para penganut Trinitas terkadang mengejek kita yang Unitarian. Kita percaya bahwa kitab suci mengajarkan bahwa hanya Yahwa yang ilahi, dan mereka mengatakan bahwa kita tidak memiliki iman. Nah, dalam doa yang baru saja Anda baca dari kitab Yohanes pasal 17, Yahuswa menyetujui iman para murid yang percaya bahwa dia diutus oleh Yahwa. Nah, tentu Anda tidak bisa berdiri di kedua posisi. Saya perhatikan ketika kita membaca sekilas seluruh pasal ini, tidak ada satupun yang mengisyaratkan bahwa Yahuswa adalah ilahi atau merupakan Elohim yang hidup yang mereka sembah. Perhatikan juga alasan yang diberikan Yahuswa kepada para murid. Mengapa Yahwa mengasihi mereka? Kitab Yohanes pasal 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Yahwa. Ini akan menjadi tempat yang tepat untuk mengatakan Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah percaya bahwa aku adalah Elohim dan setara dengan Yahwa. Tetapi dia tidak mengatakan hal itu. Sebaliknya, dia menyetujui iman yang mereka miliki karena percaya bahwa dia berasal dari Yahwa, bukan satu dan sama dengan Yahwa. Iman para Unitarian yang dikecam oleh kaum penganut Trinitas adalah iman para murid yang dipuji oleh Yahuswa. Ironis, ya kan? Nah, Anda tidak dapat mengklaim bahwa para murid percaya bahwa hanya sifat kemanusiaan Kristus yang berasal dari Yahwa. Karena kasih mereka kepada Yahuswa dan keyakinan mereka bahwa dia datang dari Yahwa adalah dasar bagi Yahuswa untuk menjelaskan mengapa Bapa mengasihi mereka dan percaya bahwa Yahuswa datang dari Yahwa adalah satu-satunya pokok iman yang disebutkan di sana. Jadi, mengklaim bahwa Yahuswa tidak bergantung pada Yahwa, bahwa dia setara dengan Yahwa dan dia sendiri juga adalah Elohim, bukanlah alasan yang diberikan mengapa Yahwa mengasihi para murid. Tidak, hal itu tidak ada dalam kitab suci. Saya ingat pernah mendengar seorang pengkhotbah Trinitas mengatakan bahwa para murid bergumul untuk menerima keilahian Kristus. Mereka tahu bahwa dia adalah manusia. Mereka bergumul untuk melihat yang ilahi. Kemudian pengkhotbah ini berkata, pergumulan kita saat ini adalah menerima kemanusiaan Kristus. Dan itulah bahaya besar yang ditimbulkan oleh doktrin Trinitas. Doktrin ini melucuti sang juru selamat dari kemanusiaannya. Ajaran itu menempatkan dia pada posisi yang begitu tinggi, sehingga kita tidak lagi melihat dia sebagai teladan yang seharusnya dia perlihatkan. Dan penggunaan kata ganti orang pribadi oleh Yahuswa mendukung bahwa dia sepenuhnya manusia dan sama sekali tidak ilahi. Para murid tidak memiliki masalah dalam menerima kemanusiaan Yahuswa, karena mereka tahu bahwa dia sepenuhnya manusia dan bukan ilahi. Alkitab mendukung hal ini dan sekarang saatnya kita menerima kebenaran ini juga. Luar biasa, ya kan? Bagaimana bisa kesalahan-kesalahan yang muncul pada abad keempat dan seterusnya, ketika orang-orang Kristen mulai membuat konsesi atau kesepakatan dengan paham berhala, masih melekat pada kekristenan hingga hari ini. Sudah waktunya untuk mencari kebenaran dan mengesampingkan kesalahan. Baiklah para pendengar, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengar siaran ini. Kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.